Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 116. Kabar tak terduga. Hanafi melepas kepergian Pak Sun dengan berat hati. Hanafi sebenarnya ingin menempatkan makam Pak Sun di samping makam kedua orang tuanya, agar Hanafi lebih mudah untuk mengunjunginya. Tapi Hanafi tak berdaya ketika Pak Sun sendiri yang sempat mengatakan pada sang istri sebelum kepergiannya, ia ingin dimakamkan dekat dengan villa yang sekarang ditinggalinya. Pak Sun berpikir, dengan begitu ia tetap bisa berdekatan dengan istri tercintanya yang usianya juga mulai menua. Selesai pemakaman Pak Sun yang cukup dihadiri oleh banyak orang, karena Pak Sun memang cukup terkenal di kalangan para pebisnis negara. Kepribadiannya yang dikenal tegas dan disiplin, ramah dan juga baik pun mampu membuatnya mempunyai banyak teman di dunia bisnis. Tak heran, banyak yang mengantar kepergiannya di tempat peristirahatan yang terakhir sebagai bentuk penghormatan kepada Pak Sun. Hanafi pun memilih untuk pulang ke rumah utama setelah berbagai acara pemakaman itu selesai. Chris yang selalu mengantarkan dan menemani tuan muda akhir-akhir ini merasa sangat sedih dengan segala yang menimpa tuan mudanya. Chris duduk di belakang kemudi, mencoba melihat di spion tengah mobil, memandang pada Hanafi yang berada di kursi belakang. Hanafi tampak bersandar di kursi sambil memejamkan mata. Tiba-tiba saja Hanafi berbicara pada Chris. "Katakan padaku, Chris, apalagi alasanku untuk tetap hidup? Aku sudah tak kuat dengan semua ini. Hidupku sudah terasa hancur. Semua karena kesalahanku sendiri." Chris terdiam sejenak menunggu tuan mudanya benar-benar menyelesaikan kalimatnya. "Nona Kansa, tuan. Dia sangat membutuhkan tuan di sampingnya." "Kau benar, Chris. Kansa adalah satu-satunya alasanku untuk tetap menjalani hidup ini." Hanafi menghela nafas panjang sebelum meneruskan kalimatnya. "Dan Insa, apa kau sudah menemukan di mana dia, Chris?" "Menurut informasi yang saya peroleh, bisnis pakaian rajut yang sedang menjadi tren di kota adalah milik Nona Insa, tuan. Benarkah?" Mata Hanafi berbinar senang. "Bukankah itu bisnis yang cukup meledak di pasaran sekarang, Chris?" "Benar, tuan. Bahkan hasil penjualannya mencapai jumlah terbanyak bulan ini daripada model pakaian yang lain. Dia benar-benar wanita yang mandiri, bukan, Chris? Tapi apakah dia mau memberikan kesempatan padaku lagi, mengingat aku tak lagi sekaya dulu?" Seketika Hanafi menatap punggung Chris yang masih fokus menyetir dengan sedih. "Nona Insa adalah wanita yang baik hati, tuan. Saya yakin pasti Nona Insa bisa memaafkan tuan. Bukankah Nona Insa juga tak pernah mempertanyakan harta tuan? Saya rasa itu juga bukan masalah besar untuknya." Chris mencoba meyakinkan Hanafi. Ia berusaha menghibur tuan mudanya, tapi jujur dalam hati kecilnya Chris pun tak tahu apakah Insa bisa kembali lagi dalam pelukan Hanafi, mengingat semua yang sudah terjadi. "Kau benar, Chris. Insa memang wanita yang baik." Hanafi pun kembali tersenyum tipis. Pandangannya mengarah ke depan. Entah apa yang sedang terbayang dalam pikirannya. Hanafi terlihat tersenyum dan tersenyum. "Maafkan saya, tuan, tapi dari informasi yang saya dengar bahwa Nona Insa tinggal di lingkungan pondok pesantren milik orang tua Tuan Pras. Bukan tak mungkin lagi jika Nona Insa dan Tuan Pras semakin dekat. Apalagi Tuan Pras sepertinya memiliki perasaan untuk Nona Insa. Semoga saja masih ada cinta Nona Insa untuk Tuan Muda. Aku benar-benar tak tega melihatnya dengan kondisinya yang sekarang." Gumam hati Chris sambil sesekali menatap tuannya yang tersenyum dengan pandangan yang kosong ke depan. "Chris?" "Iya, tuan. Apa kau tahu di mana Insa tinggal sekarang?" Chris terdiam. Ia ingin menjawab bahkan ia tahu di mana Insa sekarang, tapi jika dia mengatakan itu, tentu Hanafi pasti akan mengajaknya menemui Insa. Dan Chris tahu apa yang terjadi selanjutnya. Pasti tuannya akan semakin terluka jika mengetahui Insa tinggal di pondok pesantren milik orang tua Pras dan mengetahui kedekatan mereka berdua. Chris pun memilih untuk menyembunyikan semuanya. Ia tak ingin Hanafi semakin terluka. Hanafi baru saja kehilangan Pak Sun, yang tentu menjadi sebuah kesedihan yang mendalam di hidupnya. Chris tak mau menambah beban pikiran Hanafi lagi dengan mengetahui semua fakta tentang Insa. Karena Chris tahu
Bagaimana perasaan Hanafi pada Insa yang tak pernah berubah? Maaf Tuan, tapi saya belum mengetahui keberadaan Nona Insa. Saya akan mencoba mencarinya lagi. Mungkin saya akan mencoba memesan beberapa pakaian milik Nona, dan saya akan menyelidiki dari mana asal pakaian itu, jawab Chris, mencoba menyembunyikan semua dari Hanafi. Ia memberikan sedikit harapan untuk Hanafi. Baiklah Chris, itu juga ide yang bagus. Segera kabari aku jika kau sudah menemukan keberadaannya. Setelah percakapan itu, Chris dan Hanafi pun terdiam sampai mobil tiba di halaman rumah utama. Chris memarkirkan mobil di tempat biasanya. Ia tak langsung pulang karena akan mengambil beberapa berkas pekerjaan yang harus ia selesaikan. Mereka pun masuk ke dalam rumah utama, sedikit berbincang perihal pekerjaan yang akan mereka jalani besok. Pembicaraan tiba-tiba terpotong saat Pak Tono masuk dan memberikan satu amplop coklat kepada Hanafi. Tuan, maaf mengganggu, tapi ini ada sebuah paket untuk Tuan. Pak Tono menyodorkan amplop itu pada Hanafi dan langsung diterimanya. Siapa mengirimnya, Pak? Tanya Hanafi sambil menerima amplop itu. Kurir tidak mengatakan apapun Tuan, tapi di amplop tertera nama Prasetyo. Jawab Pak Tono dengan polosnya. Pras? Hanafi memandang Pak Tono dengan sedikit tatapan tajam. Ketika mengingat nama Pras lagi, entah kenapa, hati Hanafi selalu saja dipenuhi dengan amarah. Terakhir kali dia melihat Pras juga ketika ia mengunjungi Insa, dan Pras terlihat dekat dengannya, yang membuat hati Hanafi terbakar cemburu saat itu. Mendengar kata Pras, Chris menatap amplop yang dipegang Hanafi dengan tajam. Ia penasaran apa isi dari amplop itu. Hatinya seperti merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Tuan Pras, kenapa tiba-tiba mengirimkan sesuatu untuk Tuan Hanafi? Bahkan setelah sekian lama tak menampakkan diri, Tuan Pras juga tak memiliki kerjasama apapun dengan Wijaya Group. Semoga amplop itu bukan suatu hal yang menimbulkan masalah baru untuk Tuan Muda. Gumam Chris yang mulai merasa cemas dengan isi amplop itu. Hanafi pun dengan posisi berdiri segera membuka isi amplop coklat itu. Ia mengeluarkan isinya dan ternyata adalah sebuah undangan resepsi pernikahan. Undangan pernikahan, kata Hanafi sambil memandangi undangan di tangannya. Haha, aku salah sangka. Ternyata Pras mencintai wanita lain. Entah apa yang ada dalam pikiran Hanafi. Kata-kata itu terlontar begitu saja dari mulutnya, sambil terus membuka undangan itu dan membacanya. Raut wajah yang semula tertawa ringan seketika menghilang dari wajah Hanafi, berubah menjadi ekspresi terkejut. Hanafi bahkan membelalakkan matanya ketika melihat tulisan nama mempelai wanita dalam undangan tersebut. Insa? Hanafi membaca sambil terbata. Chris dan Pak Tono yang ada di dalam satu ruangan yang sama pun juga sangat terkejut dengan apa yang dipegang Hanafi. Apalagi mereka sama-sama mengetahui betapa Hanafi sangat mencintai Insa dan menginginkan kembali ke rumah ini. Chris dan Pak Tono saling memandang dalam keterkejutannya. Bahkan Chris sampai berdiri mendekati Hanafi dan membaca sendiri undangan itu. Chris mengambil undangan dari tangan Hanafi yang sudah mulai melemas, dan ia membacanya. Memang benar bahwa nama Insa dan Pras tertera sebagai sepasang pengantin. Chris melempar undangan itu bersamaan dengan jatuhnya Hanafi ke lantai. Tubuhnya seakan tak kuat lagi menopang berat badannya. Baru saja Hanafi berhenti menangis karena kepergian Pak Sun, tapi sekarang matanya dipaksa lagi untuk mengeluarkan air mata untuk kesedihannya yang bahkan lebih pilu dari sebelumnya. Ya, karena wanita yang sangat ia cintai akan melangsungkan pernikahan dan melabuhkan cintanya pada orang lain. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat ditakutkan oleh Hanafi sejak perceraiannya. Dia selalu berusaha mencari dan melakukan banyak hal untuk merebut hati Insa kembali dan mencegah Insa untuk mencintai pria lain selain dirinya. Tapi apa yang ditakutkan Hanafi ternyata terjadi sekarang. Dan Hanafi pun benar-benar tersadar bahwa memang sudah tidak ada lagi cinta Insa untuknya, tak ada lagi kesempatan kedua untuknya, dan tak akan ada lagi kebahagiaan dalam hidupnya. Tubuh Hanafi kembali meringkuk di samping sofa.
Ia menangis jadi-jadinya di sana, dan Chris berada di sampingnya, memeluk tuannya dan mengelus lembut pundaknya. Chris juga menitikkan air mata, seakan juga merasakan rasa sakit yang dirasakan tuannya. Bersambung.